Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan yang utama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dengan berbagai karunia nikmat yang Allah telah nikmatkan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat serta nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga di antara nikmat tersebut pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Teriring sholawat serta salam senantiasa kita tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri teladan setiap umat manusia, baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya. Marilah kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepadanya dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum masuk waktu Jumat, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa maklumat yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam salat Jumat pada siang hari ini ialah Dr. Andes Haji Ma'ruf Wahab. Adapun untuk muadzin insyaallah oleh Ustaz Tarmudin. Berikutnya kami sampaikan pendapatan promol Jumat pekan lalu yaitu sebesar Rp1.366.000. Selanjutnya infak parkir dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Kemudian infak sedekah jariyah sebesar Rp250.000 yang pahalanya ditujukan untuk almarhum Bapak Yulian Moko bin Bapak Supono. Kita doakan semoga almarhum diterima seluruh amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan ampuni segala dosa-dosanya. Dan berikutnya infak amal jariah dari Bapak Samsudin yang pahalanya ditujukan untuk almarhumah Zainur binti Haji Ali Sahbana sebesar Rp7 juta. Mari sama-sama kita doakan semoga almarhumah Ibu Zainur binti Haji Ali Sahbana diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, serta ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Edi RT 7 RW 16 yang telah memberikan sumbangan atau bantuan berupa minuman mineral botol sebanyak 10 dus. Dan juga tak lupa kami ucapkan kepada para jamaah lainnya yang telah memberikan sumbangan dengan berbagai makanan dan minuman lainnya. Semoga semuanya Allah berikan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian, Bapak Ibu warga Muslim di lingkungan yang 16 dan 18 dan sekitarnya. Berikutnya kami sampaikan kegiatan pekan ini di Masjid Baitul Islam, antara lain Sabtu tanggal 2 November yaitu taklim ibu-ibu yang akan dibimbing oleh Ustazah Hajah Masturoh SPDI dengan kajian fikih. Waktunya pada sholat zuhur. Kemudian pada hari Ahad tanggal 3 November taklim subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Miftahul Mahmudi MA dengan kajian kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Selanjutnya Ahad pada sholat Isya taklim remaja yaitu dengan kajian tafsir Al-Quran Karim yang akan disampaikan yang akan dibimbing oleh Ustaz Tandir. Kemudian pada hari Senin pada sholat Asar taklim untuk khusus ibu-ibu dengan kajian tafsir Al-Quran.
Kemudian pada hari Kamis pada sholat maghrib seperti biasa kegiatan rutin pekangan yaitu zikir dan doa bersama. Itulah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini, dan yang terakhir adalah sama-sama kita membaca Al-Quran suratul Fatihah. Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan tak lupa sekali lagi kita doakan kepada para donatur, para penyumbang untuk masjid Baitul Usaha ini. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan rezeki yang mudah, rezeki yang halal dan barokah. Ala hadhihi niyyati wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. حي على الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita
kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga dari nikmat-nikmat itulah pada siang hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya Fatimah berwasiat, mari kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan pada kita dan berusaha untuk menjauhkan segala apa yang dilarang. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang akan khatib sampaikan di Jumat siang ini, khatib akan menyampaikan tentang nasihat dari Imam Al-Ghazali, di mana nasihat ini sering khatib sampaikan di beberapa masjid. Setiap kali khatib menyampaikan khutbah, ya barangkali di Masjid Baitul Husna pun mungkin sudah pernah disampaikan, namun khatib merasa perlu untuk disampaikan kembali. Tidak lain tujuan daripada khatib sampaikan ini tidak adalah untuk saling mengingatkan, pada kita semuanya, karena ini adalah merupakan nasihat yang sangat bagus, nasihat yang sangat baik, terutama lagi adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Kaum muslimin rahimahullah, apa nasihat dari Imam Al-Ghazali? Beliau menyampaikan bahwa manusia kita tidak akan luput dari ibadah yang namanya serangan penyakit, baik itu penyakit yang sifatnya jasmani atau penyakit yang sifatnya rohani. Penyakit yang menyerang pada jasmani kita atau penyakit yang menyerang pada rohani kita atau batin kita. Lalu apa bedanya? Kata beliau bahwa perbedaan dari kedua penyakit tersebut, yang pertama bahwa penyakit jasmani ini dokternya banyak, apalagi di zaman sekarang ini dokter-dokter spesialis yang siap untuk menangani, mengobati daripada penyakit jasmani banyak. Jenis daripada penyakit jasmani banyak. Contohnya penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, penyakit insomnia, penyakit mata dan lain sebagainya. Banyak dokternya. Kalau kita coba lihat di Google, macam-macam penyakit jasmani banyak sekali.
Beda ketika kita kecil, itu penyakit jenis penyakit jasmani enggak seperti yang sekarang ini. Ini yang pertama. Kalau penyakit rohani, penyakit batin, atau disebut dengan penyakit hati, dokternya cuma satu. Kalau tadi penyakit jasmani dokternya banyak, tapi kalau penyakit rohani, penyakit batin, dokternya cuma satu, yang tidak ada adalah agama. Dan latihan kita sebagai upaya untuk mengobatinya. Namun jenis penyakit daripada penyakit rohani, penyakit batin pun tidak kalah daripada penyakit jasmani. Penyakit fitnah, suka mengadu domba, iri hati, hasud, dengki, merasa, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini penyakit batin, penyakit rohani. Ini yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua, ini aneh. Kalau penyakit jasmani, pada umumnya kita yang lebih dulu tahu, kita yang lebih dulu merasakan daripada penyakit jasmani. Sedangkan kalau penyakit rohani, penyakit batin, pada umumnya orang lain yang lebih dulu tahu daripada diri kita. Orang lain yang lebih dulu merasakan akibat dari penyakit batin kita, penyakit hati kita. Kalau penyakit jasmani, orang lain tidak tahu, kita pada umumnya lebih dulu tahu. Contoh, kita punya penyakit bisul misalnya, ada bisul di lengan kita. Orang lain tidak tahu, tiba-tiba teman kita mendekat kita, kemudian nyenggol di bisul kita. Kita teriak, aduh. Dia pasti akan bertanya, kenapa? Iya, saya ada bisul ini. Mohon maaf. Dia baru tahu kenapa? Karena kita kasih tahu. Dia tidak tahu yang jelas, tapi kita yang merasakan. Itu namanya penyakit jasmani. Sedangkan kalau penyakit rohani, penyakit batin, pada umumnya orang lain lah yang lebih dulu tahu. Orang lain yang dulu merasakan akibat daripada penyakit batin, yang kita sendiri terkadang tanpa sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dapat mengakibatkan orang lain terkena imbasnya. Terkadang kita juga cuek, masa bodoh, padahal kita itu sudah terjangkiti penyakit tersebut. Nah makanya pada umumnya orang lain yang memberitahukan kepada kita bahwa kita sedang terjangkiti oleh penyakit batin. Maka dari itu sebaik-baik kita manusia adalah untuk menghindari atau mengindikasikan biar cepat terindikasi terhadap penyakit batin tersebut. Maka hendaknya kita itu sering-seringlah koreksi diri, sering-seringlah menilai diri kita sebelum menilai pada orang lain, sebelum mengoreksi pada orang lain. Yang dalam ini sering dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Dia setiap kali bertemu dengan para sahabat-sahabatnya, dia senantiasa minta dikoreksi. Wahai para sahabat-sahabatku, apakah di antara kalian melihat perilaku saya ini perilaku yang tidak baik? Kalian lihat saya ini orang yang pelit, bahaya dan sebagainya. Apabila di antara para sahabat-sahabatnya ketika Umar bin Khattab ini minta dikoreksi, mereka ada yang menjawabnya dan menyampaikannya, betapa girangnya, betapa senangnya, bahagianya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ada yang mau menilai kita. Bahkan tidak jarang orang yang memberikan penilaian itu diberikan hadiah sebagai terima kasihnya. Nah bagaimana dengan kita? Pura-pura. Terkadang jangankan kita minta koreksi dari orang lain, baru diomongin saja kita sudah tersinggung.
baru dikritik aja sudah tersinggung, marah, nyuruh orang lain. Ini menandakan bahwa kalau yang demikian, perilaku yang seperti ini jelas itu adalah indikasinya merupakan penyakit batin yang dia sendiri terkadang entah dia sadar apa tidak, entah dia itu disengaja atau tidak. Maka dari itu sekali lagi bahwa nasihat itu, kritikan itu, saya yakin mereka mengkritik kita, mereka menasihati kita, mengingatkan kepada kita, tujuannya adalah untuk kebaikan. Dan ketika kita sedang atau tiba-tiba diberikan kritikan, tiba-tiba dinasihati, jangan lalu kita marah, kita terima, kita renungkan. Nasihat tadi bisa aja datang dari orang sekitar kita, tetangga kita, teman kita, bahkan mungkin istri kita, anak-anak kita, yang mereka memberikan teguran, memberikan kritikan yang maksud dan tujuan tentunya adalah untuk kebaikan. Oleh karenanya, salah satu sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib menyampaikan, "Undur maqala wala tandur man qala." Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa orang yang menyampaikan. Biarpun orang yang menyampaikan itu adalah anak kecil, tapi baik, kita terima, kita ambil. Jangan kita langsung marah-marahin anak kita, langsung kita tersinggung, langsung kita marah-marahin ke tetangga kita. Ngomong apa sih lu? Enggak boleh. Tapi cepat-cepatlah kita kembalikan pada diri kita. Barangkali itulah merupakan teguran yang selama ini perilaku kita tidak baik. Kaum muslimin rahimahullah. Lalu perbedaan yang terakhir, ini dahsyat sehebat-hebatnya penyakit jasmani, penyakit rohani, bahwa kalau penyakit jasmani itu beresiko di dunia saja, sedangkan kalau penyakit rohani, penyakit batin, beresiko di dunia, beresiko di akhirat. Maka dari itu tentu antara penyakit jasmani dan penyakit rohani ini sama-sama bahayanya. Namun ada yang lebih bahaya apa? Ya tidak ada dengan penyakit batin, penyakit rohani. Kenapa? Karena kalau penyakit batin, penyakit rohani tadi resiko di dunia juga resiko di akhirat. Sehebat-hebatnya penyakit jasmani, jantung contohnya, paling mati. Penyakit paru-paru paling mati. Artinya apa? Artinya tidak sampai ke akhirat. Tidak mungkin orang nanti di akhirat itu orang yang di neraka, ketika ditanyain kenapa kamu masuk neraka, oh ya karena saya dulu waktu dunia matinya karena penyakit jantung. Tidak. Mereka masuk neraka tidak lain adalah karena dulu ketika di dunia terhinggapi atau terdapat banyak daripada penyakit batin yang dia sendiri barangkali tidak menyadarinya. Atau bahkan tadi saya katakan dinasihati berat, dinasihati keras kepala, dinasihati tidak mau dan lain sebagainya. Maka inilah resikonya. Siapa sih orang yang mau berteman dengan orang yang sombong? Siapa sih orang yang berteman dengan, kalau kita ini orang termasuk orang yang bakhil, orang yang tidak mau gampang tersinggungan, gampang marah dan sebagainya? Tentu orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah mengetahui perilaku kita, mereka akan menjauh dari kita. Ini resiko di dunia. Di akhirat udah jelas. Di akhirat fatal, tempatnya di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimahullah. Maka dari itu kata yang Ghazali, beliau heran ketika kita diserang penyakit jasmani, cepat-cepat datang ke dokter, cepat-cepat datang ke rumah sakit untuk apa? Berobat. Tapi kiranya ketika kita batin kita diserang, kita terkadang main masa bodoh, cuek aja. Seperti itu.
Kaum muslimin rahmatullah, maka dari itu mari kita sama-sama untuk senantiasa menjaga diri kita dari serangan-serangan penyakit, baik itu penyakit batin, penyakit hati, ataupun penyakit jasmani, terlebih-lebih adalah penyakit batin tadi. Sehingga insya Allah di akhirat nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbil bil khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'na al-balaa wal wabaa wal ghurna wal zalzal wal mihan wa asbal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an balagha min Indonesia khassa wa sayyidul muslimin 'aman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la